teman-teman. Nah, hari ini kita sudah sampai di kantornya Fishking nih. Buat kalian yang masih tanya-tanya apa sih itu Fishking? Nah, jadi Fishking itu adalah salah satu inovasi kuliner yang ada di Pacitan. Nah, hari ini kita bakal tahu lebih lanjut tentang apa sih itu Fishking. Yuk, ikuti kita. Yuk. Nah, teman-teman, kita sudah bersama owner dari Fishking nih. Kak, kenalin, aku Distia dari SMA Negeri 1 Pacitan dari kelas 11-3. Nah, kakaknya boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih kunjungannya ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiandina, owner Fishking. Saya dulu juga alumni SMA 1. Oh iya. Angkatan berapa ya? Lulusnya 2011. Oh ya, berarti sudah lama ya. Iya. Jadi Kak mau tanya nih, Fishking itu apa sih Kak? Jadi sebenarnya Fishking ini adalah salah satu brand saya untuk produk-produk olahan dari ikan. Oh, iya. Awalnya kita fokus ke lele aja karena di rumah itu suami saya punya budidaya lele. Oh, Terus semakin berkembang, permintaan juga semakin banyak untuk olahan-olahan. Kenapa nggak ikan yang lain dan sebagainya. Jadi akhirnya kita mulai dari lele, terus nila, terus tuna, terus teri nasi. Jadi kita semua ikan itu kita memproduksi mulai dari. Jadi produk-produk kita itu ada 3 jenis ya. Ada yang fresh frozen, ada yang kering-keringan kayak abon gitu, ada yang biskuit sama cookies juga. Semuanya dari ikan. Jadi banyak yang diproduksi sama kalian. Terus apa sih motivasi Kak Fian membuat produk ini tuh? Jadi sebenarnya motivasinya itu kayak simple sih. Jadi kalau kita lihat di retail modern itu tuh sumber protein hewani itu paling banyak kita temui apa? Ayam sama sapi ya. Abon aja misalnya. Abon aja. Kalau misalnya kita ke luas atau kita ke Enggal paling banyak abon ayam, abon sapi. Abon ikan tuh masih jarang banget. Padahal kayak mungkin ya tuna kalau di Pacitan agak banyak ya. Selain itu dulu itu waktu 2001 belum ada abon ikan yang lain selain ikan tuna itu. Jadi awalnya tuh saya pengen membuat produk awalnya khususnya di Pacitan dulu, pengen ngasih variasi ke masyarakat. Kalau kita kan di Pacitan ini kan terkenal lautnya ya. Tapi untuk olahan ikan lautnya yang paling terkenal apa dulu tuh? Tahu tuna ya. Untuk olahan-olahan yang lain ikan tuh ada banyak, bukan cuma di laut tapi juga di darat yang budidaya gitu. Jadi pengen memperkenalkan, pengen ngasih variasi ke masyarakat. Kalau ini loh ada produk untuk sumber protein hewani, nggak cuma ayam sama sapi aja. Terus kayak gizinya dari ikan itu kan banyak ya. Kalau misalnya di sapi sama ayam itu kan nggak ada asam amino. Mungkin ada tapi nggak ada yang asam aminonya yang banyak gitu ya. Omega 3, DHA kayak gitu ya. DHA terus yang lain-lainnya kayak di ikan-ikan gitu. Samanya. Jadi kita pengen mengolah ikan kan ini kalau misalnya masih jarang banget ya ada cookies sama biskuit yang dari ikan ya. Iya, saya juga baru pertama kali melihat cookies dari ikan. Jadi kita pengen kalau misalnya apalagi kan fokus kita adalah di anak-anak. Fokus kita di anak-anak untuk produk anak-anak. Jadi misalnya yang masih bayi-bayi gitu yang udah makan, yang udah baru pengenalan makanan itu kita pengen memperkenalkan makanan yang menyehatkan, yang sumber proteinnya besar, tapi nggak harus makan ikan secara utuh gitu. Jadi meskipun mereka nyemil, udah dapat protein, udah dapat kalsium, udah dapat omega 3-nya gitu. Pak mau tanya, kalau ini tuh bisa bikin gendut nggak kalau cookiesnya itu? Mawan gendut itu kan dia ininya kita mau intake kalori ya. Kalau misalnya amanah dulu, kalau kita ngomongin anak-anak atau dewasa itu kan tergantung kalorinya. Kalau butuhnya berapa? Misalnya mbaknya sehari itu butuh kalori berapa? Kalau misalnya mbaknya makan kalorinya lebih besar dari yang mbak keluarkan, itu kan nantinya kan jadi tertumpuk di tubuh. Kalau misalnya kita bahasnya kalorinya, kalau gendut kalori kebaran kan dari karbohidrat. Kita kan yang diunggulkan adalah proteinnya. Jadi menyehatkan ya termasuk ya. Kita tagline-nya lebih menyehatkan karena rendah gula. Kita ambilnya rendah gula, terus banyak juga yang gluten free. Jadi nggak pakai terigu. Jadi mungkin ada yang punya diet gluten, terus mungkin yang kayak tadi menghindari agak gemuk gitu kan banyak orang yang diet menghindari terigu ya itu juga sih.
Oh iya. Nah, cocok nih buat kalian yang lagi cutting apa sugar sama, Cutting sugar sama tepung. diet tepung bisa banget nih. Terus di mana aja sih Kak kakaknya memasarkan produk ini? Sebenarnya produk kita itu untuk segmennya itu di harga-harganya ya itu kan di menengah ke atas sebenarnya. Jadi dari harga 15, 20 sampai 25 gitu. Jadi memang 80% market kita itu adalah luar kota. Oh iya. Kita cuma memasarkan dititipkan di retail itu kalau di Pacitan itu hanya di toko oleh-oleh aja. Kita nggak banyak menitipkan di toko-toko yang di Pacitan karena memang target market kita adalah untuk yang segmen yang menengah ke atas dan biasanya untuk ibu-ibu muda gitu kan, ini kan kebanyakan makanan untuk anak-anak gitu. Ya. Jadi kita dan biasanya dan kebanyakan itu untuk target market kita adalah B2B. Jadi bisnis to bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia menjual aneka olahan gitu tapi nggak memproduksi sendiri. Mereka ambil dari kita. Oke. Jadi kita menerima reseller ya. Kalau reseller itu produk dengan brand Fisking dijual di sana dengan brand Fisking itu reseller. Tapi kita juga menyediakan untuk maklon. Jadi maklon itu misalnya mbaknya punya perusahaan, punya brand sendiri, tapi yang produksi adalah saya. Jadi nanti saya membuatkan khusus untuk brandnya mbak. Dengan formulasi khusus untuk perusahaan. Terus produk ini ada online shopnya apa enggak? Ada. Namanya juga Fisking_food. Ada Shopee-nya. Ya. Nah guys, ada nih online shopnya, jangan lupa dicek ya. Di mana tadi? Fisking_. Terus sejak kapan sih Kak kakaknya mendirikan Fisking ini? Apa sudah lama atau baru saja? Ya, tadi sudah aku mention kalau misalnya saya menggagas ini tuh di tahun 2021 ya, akhir-akhir Covid itu. Jadi dulu tuh saya kerja kantoran di Bogor sana, terus saya pulang untuk resign, terus saya mulai mendirikan Fisking ini. Ya. Terus kakaknya mengapa memilih lele sebagai bahan dasar? Tadi kan sudah disebutkan pakai ikan yang lain juga ada kayak teri, kayak yang lain-lain gitu. Tapi ini kan banyak yang lele. Kenapa kakaknya memilih lele? Sebenarnya ya simple aja karena dulu itu suami itu punya budidaya lele. Jadi lele itu tuh agak spesial daripada yang lainnya. Dia itu mudah dibudidayakan. Terus mau dengan lingkungan apa aja tuh dia bisa hidup gitu loh. Jadi awal tuh dia mudah didapat, terus mudah dibudidayakan, terus harganya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain kan cukup murah ya. Cukup murah, terus ya itu dan semua suka rata-rata, mau dia anak-anak, mau dia dewasa, orang tua itu rata-rata semuanya suka lele. Kalau biasanya ikan-ikan yang lain kayak tuna itu kan khas gitu. Jadi kita cari yang dia itu kayak versatil, mau dibikin olahan apa aja cocok gitu. Oh iya. Nah, Kak, bagi kita kan yang menurut kita unik itu biskuit dari ikan. Mengapa sih kakaknya itu bisa memiliki bisa kepikiran atau mempunyai ide membuat biskuit dari ikan? Karena yang banyak orang tahu itu kan ikan itu biasanya dibuat dalam olahan asin kayak gitu kan, yang gurih-gurih. Terus bagi orang-orang ikan itu kalau nggak diolah dengan benar pasti masih ada amis-amisnya. Terus boleh dijelasin nggak gimana kakaknya mengatasi masalah tersebut? Jadi saya kan backgroundnya dari food tech, food teknologi. Jadi saya lulusan ilmu dan ilmu pangan. Jadi kayak memang untuk seluk-beluk makanan, pangan dan lain sebagainya. Memang saya mempelajari itu di kuliah. Terus habis itu saya dulunya juga kerja di Food Review Indonesia. Itu sebuah media yang khusus untuk meliput industri-industri pangan besar di Indonesia. Jadi sedikit banyak saya sudah mempelajari kayak banyak insight yang saya dapat. Ternyata produk-produk Indonesia itu sangat beragam. Jadi saya kayak pengen kepikiran aja gimana cara biar Indonesia itu kebutuhan untuk akan asupan makan ikan itu bisa terpenuhi nggak hanya dengan makan sebagai lauk gitu. Jadi harus lebih banyak varian bentuk ikan gitu ya. Harus banyak varian yang berbahan ikan untuk semua produk-produk itu. Jadi saya kepikiran
Oh iya, orang itu suka ngemil. Gimana kalau misalnya dibikin biskuit dan dibikin cookies kayak gitu. Untuk gimana cara menyiasatinya, yaitu dengan teknologi seperti itu. Jadi ikan yang kita buat itu sudah kita lakukan tahap penepungan. Jadi bukan ikan secara segar diolah langsung, tidak. Jadi kita ikan-ikan segar itu kita buat tepung dulu. Biar apa? Biar yang pertama adalah kandungan lemaknya menurun, tapi kandungan proteinnya naik seperti itu. Jadi kita olah dulu menjadi tepung, habis itu baru diolah jadi biskuit dan cookies. Gitu. Jadi kita juga uji lab juga. Oh ini proteinnya dapat segini, oh ini kalsiumnya ada segini, seperti itu. Oh gitu ya Kak. Jadi semua produk-produk ini sudah melalui uji lab sama ya. Terus buat di antara produk-produk ini mana aja yang best seller? Bestseller, kalau bestseller untuk secara keseluruhan sebenarnya abon ya. Jadi karena kalau abon itu kan semua kalangan ya, Iya. anak juga. Orang-orang dewasa juga suka. Biasanya orang-orang yang dewasa yang tidak suka makan lele, tapi makan abon tuh kayak kok ini nggak kayak lele ya, Iya. kok rasanya nggak kayak lele, tapi itu pada suka. Terus yang kedua memang di biskuit dan cookiesnya. Memang kalau dari jenis lele, teri nasi sama tuna memang yang paling besar adalah lele. Karena tadi aku bilang lele itu dia versatil, mau dibikin apa aja dia itu nggak meninggalkan rasa yang khas itu. Kalau misalnya teri nasi kan ada rasa teri yang gurihnya. Iya. Kalau ada tuna itu dia gurih tapi ada flavor khusus yang kayak ini tuh ikan laut gitu. Tapi kalau lele itu dia versatil, mau kok nggak ada lele-lelenya rasanya, apalagi udah kita tepungin kayak gitu. Jadi cuma ada rasa gurih, apalagi kita kombinasikan dengan ada cranberry, ada kurma, ada moringa dan lain sebagainya. Jadi kita lebih memperkaya gizinya. Iya, jadi begitu ya. Terima kasih Kak Fian sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga bisa memotivasi banyak generasi muda di luar sana untuk selalu berinovasi. Saya Distia dari perwakilan teman-teman mohon undur diri. Terima kasih ya. Sama-sama. Halo guys, jadi ini waktunya kita untuk mencoba olahan dari Fish King. Yang pertama ada Clarias Cranberry, ini cookies dari lele, terus sama abon lele. Awalnya tak kira itu rasanya bakal ada lele-lelenya gitu. Ternyata enggak ya. Iya, ternyata nggak ada ya. Lebih kayak enggak ada lelenya gitu. Kayak ini dari lele Iya. tapi enggak ada rasa lelenya. Baunya nggak lele, baunya juga nggak lele. Baunya juga enggak ada lelenya sama sekali. Iya. Kan kalau nggak dibilangin ini dari lele kita nggak Nggak tahu. tahu. Heeh. Rasanya Jadi, melalui usaha ini, pemilik Fish King dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, kreativitas, dan kemampuan belajar, potensi kecil sekalipun dapat berkembang menjadi peluang besar yang bermanfaat bagi banyak orang.